Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. As'alullah subhanahu wa ta'ala barik lana fi hadha syahr Rajab al-Asab, baligna Sya'ban, baligna Ramadan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah tiga mardatillah wa qurbi wa thawabi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkahnya semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah, menambah derajat kita, pahala kita. Insyaallah Subhanahu wa taala, jadikan malam ini adalah senantiasa malam yang penuh keberkahan, khususnya di bulan Rajab yang mulia, jadi bekal buat kita dan sebagai kewajiban untuk mengambil ilmu nabawi, apa yang jadi pewaris daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Al-Hadisus Sabi', hadis yang ke-7. Tolong kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilayya Aisyah wa min rijali abuha rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ketujuh yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, sini kita alhamdulillah telah memuliakan lisan kita sendiri dengan mengucapkan hadis nabawi, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilayya Aisyah wa min rijali abuha. Wanita yang paling cintai oleh ilayya, olehku, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah. Wa min rijali abuha, dan laki-laki juga yang tercinta dengan Nabi Muhammad SAW, yang paling cintai semua dari para sahabat juga adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itulah ya, bahwasanya seorang yang paling cintai oleh Rasul daripada wanita itu adalah Aisyah, istri beliau, Aisyah binti Abu Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar, dan sekaligus dari laki-laki pun yang paling cintai oleh Rasul SAW itu adalah ayahnya sendiri, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, man ahabbun nas ilaik, ya Rasulullah menjawab, Aisyah. Gitu. Sahabat mengatakan, artinya bukan hanya laki-laki, ya perempuan, artinya daripada laki-laki, dari sahabat, kata Rasulullah, Abu Bakar.
Kemudian bahkan Rasul ditanya lagi, "Tumaman?" Kemudian Rasul mengatakan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatina Aisyah bukan karena artinya juga menghalangi atau mencegah daripada keadilannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dalam kismah atau pembagian hari kepada para istri-istrinya. Itu Rasulullah ya pasti adil. Kalau katakan kalau aku tidak adil, maka siapa yang akan berbuat adil? Rasulullah. Cuma di situ namanya masalah hati ya. Hati itu adalah nggak ada yang bisa untuk menanggulangi. Hati itu hanya milik Allah. Nanti seseorang bisa melebihi kecintaannya kepada yang lain ya nggak bisa dielakkan. Ente lebih cinta si fulan daripada anak ente yang lain, ya itu karena itu masalah hati, tapi tidak mencegah untuk berbuat adil. Dan itulah Aisyah diantara istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Jadi kita semuanya orang mukmin itu beribu kepada istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah ummul mukminin. Ya. Ada katakan dalam Aqidatul Awam, antis niswatin wafatil Mustafa khuyirna fakhtarna nabil muhtafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, bil mu'minina ummahatil tarbiyah. Mereka adalah ummahatul mukminin. Nah, kecintaan ini bukan karena Sayyidatuna Aisyah itu lebih muda atau gimana ya, tapi memang memiliki kelebihan. Ada wanita-wanita dalam syariat ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya, begitulah Allah memuliakan, mengutamakan hari di antara hari-hari yang lain. Ya, di antara hari kita seminggu ada yang paling afdal hari Jumat. Asyuhur, bulan-bulan semuanya. Di antara bulan semuanya ada yang Allah istimewakan. Ba'duha ala ba'd. Bulan Ramadan, Asyurul Hurum dan sebagainya. Begitu juga para anbiya, nabi-nabinya. Faddalahu ala jami'i man siwa bahwa syafi'u wal habibu lillah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara para nabi-nabi yang lain. Bahwa syafi' wal habib lillah. Syafi' artinya memberi syafaat, karena nggak ada yang beri syafaat nanti di sana kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaati li ahli kabair min umat. Syafaatku adalah buat ahlul kabair, pelaku dosa besar daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu dikatakan bahwasanya min asyaddi anwa'il khasarah, di antara paling dahsyatnya penyesalan nanti di hari akhirat. Ya. Apa itu?
annaka la tusalli ala Rasulillah, kamu enggak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berselawat. Wa anta ta'lam annahu syafi'uka yaumal qiyamah. Kau sadar, kau tahu betul bahwa dia adalah pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Di dunia enggak salawat. Itu adalah bentuk penyesalan, ya. Khasarah paling dahsyat. Tahu di Rasulullah itu memberi syafaat, di dunia enggak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya aulan nasi bi yaumil qiyamah aktaruhum alayya sholata. Orang paling utama dekat dengan Nabi nanti orang yang paling banyak salawat. Makanya apa yang telah kita tertibkan ya kita jaga. Baca maulid itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Al-bakhil itu artinya pelit. Nah, al-bakhil di sini al-bakhil kamil, artinya udah paling pelitnya orang, sempurna dah. Ya, kalau akhlak sempurna cakep ya. Kalau ilmu sempurna bagus, semangat sempurna bagus. Tapi kalau bakhil sempurna, aduh, udah nggak ada lagi dah kebaikan. Paling bakhilnya. Kenapa? Disebut nama Nabi Muhammad, dia nggak berselawat. Ya, diam baik mulutnya. Kenapa? Karena satu selawat dibayar sama Allah 10 selawat. Nanti di akhirat ditimbang. Nah, timbangan Allah itu nggak curang seperti timbangan di dunia. Lah dia dapat pahala itu seakan-akan dia kayak kagak mau disebut nama Nabi, dia nggak berselawat. Allah katakan warafana laka dzikrak. Allah telah mengangkat penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama Nabi doang, apa aja yang berkaitan dengan Nabi, sifatnya, kunyahnya, laqabnya. Ya, bukan nama Abul Qasim, itu adalah nama kunyah. Nama Nabi diawali dengan Abul Qasim. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Laqab, apa laqabnya? Sahibul Taj, Allahumma shalli wa sallim. Wal Buraq, Allahumma shalli wa sallim. Wal Alam, Allahumma shalli wa sallim. Ismuhu Tahir, Allahumma shalli wa sallim. Mutahharun, Mu'attarun, Munawwar, Allahumma shalli wa sallim. Semuanya ini apapun yang berkaitan dengan Nabi, sifat-sifatnya kita bersolawat, bukan hanya namanya. Ya, makanya kalau kita itu di salat Jumat nih, dikatakan oleh khatib kadang-kadang gini, Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thana bi malaikatil musabbihati bikusi wa qala amiran mukhbiran alim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hati-hati dia mulut ente. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perlu bareng-bareng itu salawatnya. Wa sallimu taslima. Satu majlis semua yang ngomong tuh jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, sedap itu baru namanya. Ya begitulah kalau masjid-masjid. Di Timur Tengah tuh gitu, wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Orang ayatnya yang dibaca perintah, sallu, salawat. Dengar ayat tuh diam aja mulutnya. Nah, satu kelangkaan ilmu daripada dia. Ya. Nanti kembali kepada Zawjatul Rasul SAW, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul itu meninggal di rumah Aisyah, istri beliau, karena Rasulullah artinya menghendaki begitu. Bahkan di antara istrinya, malam-malamnya, hari-hari bagian dia itu
dihibahkan untuk Aisyah. Namanya Saudah binti Zam'ah, istrinya Rasul. Dia udah mengikhlaskan hari, malam dan siangnya itu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitu juga Ibn Rijal. Ya udah jelas, Sayyidina Abu Bakar kedudukannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang mulia Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Rasulullah hijrah pun ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq. Gak dengan yang lain. Itulah isyarat bahwasanya setelah meninggalnya Nabi SAW, khilafah itu jatuh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Abu Bakar adalah di antara orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. Mudah-mudahan Amin. kita semuanya bisa berkumpul dengan orang-orang saleh bahwa di raja Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan semua bagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tabi'in, salihin, dan berkah bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Allah berikan kita panjang umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahana
ومحسن مقاصدنا وقرب لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. ويسر امورنا يا الله في الدنيا والاخره. آمين. اللهم بارك لنا في رجب آمين. وشعبان وبارك رمضان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان رمضان. آمين. وبها يا رب بها يا رب يسر وفاطمه. آمين. اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. انا قول بالجد عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.